cerdas itu yang selalu ingat akan mati dan nembe koma katanya, dan mengumpulkan amal ibadah untuk dibawa mati, bekal untuk dibawa mati. Nah manawi kukituna khususna kanggo pribados teu bosen-bosen ngemutan karena hal maut ieu. Margi maut teh henteu kedah ngantosan sepuh, henteu kedah ngantosan udur heula, henteu kedah ngantosan pangsiun heula, nembe ge kamarinya terencangan teu acan pensiun tos kabujang pupus. Orok oge orok keneh anu tos dikersakeun ku Gusti Allah kedah pupus mah pupus. Anu jag-jag teu udur teu nanaon biasa wae ngadadak pupus. Kituna hayu urang sami-sami ulah hilap kana maut ieu margi tangtos sadayana oge bakal ngalaman maut pasti. Duka mung iraha-irahan mah urang sadaya henteu terang. Ayeuna bade dikawitan ku firman Allah Subhanahu wa taala anu dina surat Al-Mu'minun ayat 88 sareng ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'mala sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ia sering dina hadis teras pendapat para ulama oge, orang-orang yang sudah mati itu banyak yang menyesal ingin dikembalikan lagi ke dunia. Karena mereka melihat kalau sudah di alam kubur itu melihat betapa perlunya amal soleh, betapa perlunya sodako untuk menolong orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsau wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian hadis dari Imam Muslim melalui Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat jenazah. Maka aku, kata Imam Muslim, hafal sebagian dari doa yang dibacakannya, yaitu doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akram nuzulahu wa wasi' mudkhol wa wakrim nuzulahu wa wasi' mudkholahu wa agsilhu bil ma'i
wasalji wal barodi wan naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abjado minad danasi wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zawjan khairon min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Kagono tos biasa ngiring nyolatkeun mayit tangtos ieu sadayana tos pada uninga. Atosna, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, basuhlah dia dengan air es dan embun, dan sucikanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana baju putih yang engkau sucikan dari kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, serta istri yang lebih baik daripada istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Surat mana? Iya, doa anu sok diaos dina salat jenazah dina santos takbir ka 3. Doa yang disebutkan dalam hadis tadi dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir yang ketiga. Kita semua tahu bahwa sholat jenazah itu ada berapa kali takbir? Dihilang terang tuh 4 kali takbir. Udah orang tara nyolatkeun mayit tadi hari labdeunya 4 kali takbir. Sesudah takbir yang pertama, hendaknya seseorang membaca ta'awudz terlebih dahulu, lalu diikuti dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua diiringi dengan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi bacaan sholawat yang lebih afdol ini biasa dilengkapi dengan bacaan kama sholaita ala Ibrahim sampai dengan innaka hamidum majid, seperti bacaan tahiyat akhir dalam sholat biasa. Setelah itu melakukan takbir yang ketiga yang disusul dengan doa untuk mayat dan untuk kaum muslimin. Adapun doa untuk mayat bacaannya seperti yang tadi yang sudah dibacakan tadi, yang Allahumma firlahu dan seterusnya. Setelah itu takbir yang keempat atau takbir yang terakhir yang disusul dengan doa. Doanya seperti berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menolak doa kami untuk memintakan pahala baginya, dan janganlah engkau menimpakan cobaan kepada kami sesudahnya, serta ampunilah kami dan dia. Itu setelah takbir yang keempat disusul dengan doa. Imam Muslim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak sekali-kali seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang lelaki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat kepadanya. Palingan sok aya nu hoyong nyolatkeun teh teu nuntut di buminya mah Haji. Disolatkeun di masjid sakantanan ku seueuran. Umi aya usul sakedik misalna teh keluarga urang aya salah saurang anu memperhatikeun teh ulang sawair mayuna jadi dikoordinir engke nyaurotkeunna sakantanan diperkirakan aya sakantanan namanya 40 malangkung jadi kena disiplin teh soalnya pernah sekali pengalaman waktu di Apip itu nggak Bandungan begitu abdi bade terus ka sakolimnya ulah padahal eta teh tos di masjid ge terus dipersapkeun sakitu seueurna orang-orang yang cek bahasa orang nama nu nyolatkeun teh orang berbobot gitu sedangkan dia ya orang teh kumaha gitu jadi ngiring prihatin teh urang teh gitu makanya teh jadi ngawiatkeun sok milih hilap keur kitu teh nya babulut gitu jadi aya nu saurang anu taliti teh gitu nu mau seusepan aya nu emut kitu nya gitu aya ke lembaga di jalan teh di Wangga ya abdi bade terus ka kantor nya da gaduha kurang mah nya keluargana nya kanggo ngawagal upamina aya upami aya nu geungkeun engka itu bah. Kemudian apa saja hal yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika berada di hadapan orang yang sedang menjelang ajalnya. Rawa Muslimun an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu matakum la ilaha illallah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talkinkanlah orang-orang mati di antaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Kapungkur-kapungkurnya wailah urang keur budak sok ningal kitu di kampung anu aya keluargana nu bade pupus teras aya nu dongkap engke keluargana sok aya nu naros mang inget henteu ieu uing mang nah eta teh lepatnya kitu teh kedah nama kedah enggal dituntun ku awasan la ilaha illallah. Keur budak sering sok da sok hoyong terang sok penasaran ari aya nu mau teh keur budak teh sok noong gitu sok ngiring sasedekan mohon da harita mah can ideng gitu abina ge nya terus tara diburah geure da urangna nyangkap ngiring jeung mama gitu di kanggo kanggo geureukeun teh ke di pas sanksi pada payun teh aduh tajuk eta mah enak masih hadis di Imam Muslim. Ia meriwayatkan sebuah hadis melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melayat Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Sedangkan mata Abu Salamah pada saat itu terbeliak melotot. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera memejamkannya seraya bersabda, sesungguhnya roh itu apabila dicabut ia diikuti oleh mata. Maka semua keluarganya goncang mendengar hal itu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini disangka oleh keluarganya itu belum meninggal Abu Salamah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan kepada diri kalian
kecuali doa yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian katakan. So aya ieu oge nya, aya nu maot teh pamina murang kali nu maot ujang kudu nama bapak heula. Nu maot teh cenah, sok aya nu kitu sok mendakan eta nya atuh manteunna naha kamari teh. Sok aya eta teh anu mayunan anu maot teh ku kasauran anu rupi-rupi anu kirang sae. Papa kumaha atuh ninggalkeun uing kae jeung saha kitu nya. Di kampung tapi ayeuna mah anu tos naon namina teh nya, nu tos ngartos, nu tos biasa ka majelis-majelis taklimah tos pada ngartos gitu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah kedudukannya di kalangan anak-anak yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rob semesta alam, luaskanlah kuburannya dan berilah dia cahaya dalam kuburannya. Nah tadi keluarga Abu Salamah menduga bahwa Abu Salamah itu masih hidup ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjenguknya dan melihat keadaannya yang pada saat itu kedua mata Abu Salamah terbeliak, ngaburileuk. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memejamkannya dan memberikan penjelasan kepada keluarga Abu Salamah bahwa Abu Salamah telah tiada. Nah, panginten kitu cek urang ge deui nya. Piling ke ningali anu pupus teh. Pilih mohon kalaresan teu acan peureum teh enggal dilereskeun dipeureumkeun. Anu tetes ningalikeun roh ka mana? Mohon ningali roh ka mana koloyongna. Pengalaman dia hafal. Hadis salajengna, Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang tertimpa musibah lalu ia mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah, hanya kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan gantikanlah hal yang lebih baik daripadanya, kecuali akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam musibahnya ini, dan dia akan menggantikan kepadanya hal yang lebih baik daripada itu. Selanjutnya Ummu Salamah menceritakan bahwa ketika Abu Salamah, yaitu suaminya, meninggal dunia, lalu ia mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah menggantikannya suaminya yang telah mati itu dengan yang lebih baik darinya. Siapa pengganti Abu Salamah itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini miliknya. Ummu Salamah kemudian mendapat suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata suami penggantinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang meriwayatkan juga bahwa kita dilarang niyahah,
karena hal tersebut dapat mengakibatkan mayat yang ditangisinya diazab di dalam kuburnya. Apa niyahah itu? Niyahah artinya tangisan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Biasanya dengan menampari pipi, menyobek-nyobek baju dan pakaian, dan menaburi muka dengan tanah, serta menyesali kepergian mayat. Adapun tangisan biasa yang tidak diiringi dengan raungan, melainkan hanya air mata dan sekedar tangis kesedihan, tidak dilarang. Sesungguhnya tangisan yang diharamkan itu ialah tangisan ala jahiliyah yang lazim disebut niyahah. Nah, kata Ibnu Mas'ud, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek bagian depan bajunya, dan menyebut-nyebut dengan sebutan jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian. Apabila datang waktu kematiannya seseorang, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, manawi eta nu tiasa didugikeun kanggo penjelasan anu salengkepna, mangga nyangakeun ka Mang Haji Udin. Rupina sedikit kesimpulan nama tina nu diaoskeun ieu kanggo urang sadaya, jangan semata-mata menunda-nunda amal kebaikan, karena waktunya kematian kita itu tidak tahu besok kapan, ataupun sudah dekat ataupun masih lama. Dan jangan sampai harta dan anak-anak kita sampai melupakan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah manawi hapunten sadaya kakirangan anak
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian teh kepastian, pasti ungkapna kematian waktu sarang tempatna orang terterang di akhir surat kemarin disebut Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu wada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Orang terterang kira badai maut waktuna terterang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamutkan orang di kekayaan istilahnya husnul khatimah istilahnya. Tapi Rasul nyebat di hadis teh innamal a'mal bil khawatim. Amal tergantung di akhirnya. Jadi amal yang menentukan adalah amal di akhir-akhir umur yang kita takutkan ya. Di akhir-akhir umur itu yang menentukan. Khawatir. Harus kita khawatirkan, takut di akhir umur kita jadi orang jelek. Sebab menentukan ya, menentukan innamal amal bil khawatim. Semuanya amal-amal tergantung penutupnya. Ada di hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan kebaikan dalam waktu umur yang lama ya, tapi ketika menjelang hari kematiannya melakukan keburukan ya. Tapi sebaliknya ada orang yang tadinya berbuat jelek, tetapi ketika hampir kematiannya kemudian menjadi orang baik, beramal-amal baik, kemudian khatimah. Jadi kemudian Nabi menyebut innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal yang paling menentukan adalah yang penutup-penutup hampir kita meninggal dunia. Ini yang kita takuti. Maka di hadis, di Al-Quran juga disebut kita ini harus berlindung kepada Allah min ardil umur istilahnya, agar di akhir umur oleh Allah tidak dijadikan orang pikun ya. Orang pikun. Tapi banyaknya orang pikun itu biasanya kalau yang celaka pikun pada amal baik, tapi kalau ngitung duit bisa. Kalau ngitung uang biasanya hafal ya. Tidak salah gitu. Tapi rakaat sholat yang 4 kadang-kadang hanya 3, yang teringat hanya 2 misalnya. Ini pikun nih, pikun agama. Alhamdulillah. Pengaruh naon teh mah? Pikun ya. Bukan bikin pengaruh naon itu. Biar tidak pikun, salah satu usahanya adalah banyak baca Quran. Insyaallah banyak baca Quran, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan di antaranya hikmahnya dari penyakit pikun. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau pikun nih nanti bukan hanya celaka, tapi juga kadang bikin malu, kadang-kadang bikin malu ya. Sebab orang pikun itu nanti kembali lagi ke keadaan semula, keadaan waktu kecil, kebiasaan waktu kecil. Kalau anak kecil melakukan hal-hal yang tidak baik, masih belum punya tanggungan hukum dari Allah, tidak berdosa, tidak bersalah. Misalnya orang kali ngompol ya, ngompol di bumi batur ya biasa, kompolan kumurang kali biasa. Tapi pami kolot ngompol di tempat sare ya. Jadi kalau anak kecil lucu ya, tapi kalau orang tua, naudzubillah min dzalik, bukan lucu lagi, karena lucu sudah habis dulu waktu kecil. Jadi jangan diulang lagi melakukan lelucon waktu
akhir umur memalukan. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari penyakit-penyakit pikun ini ya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi intinya adalah innamal a'mal bil khawatim. Amal yang paling menentukan adalah amal di akhir-akhir umur ya. Terus tentang kuburan, kembali ke depan, tentang ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kematian ya. Makanya kenapa berziarah kuburan tidak boleh mewah-mewah. Sebab kalau mewah lupa pada kematian nanti. Makanya nanti kalau ada yang ziarah kubur juga jangan bawa makanan. Ada kadang-kadang orang botram di kuburan, salah besar. Botram di kuburan itu salah, nanti ingat makannya, nanti tidak akan ingat mati. Di Purwakarta keliru, di mana itu? Ada kuburan yang dijadikan tempat wisata sekarang. Tempat wisata. Jadi itu salah besar. Sebab di kuburan kita agar ingat pada kematian. Bahwa orang mati diantaranya juga tidak membawa apa yang selama ini jadi kesibukannya ya. Tapi membawa amalnya ya. Amal hanya ada dua yang terbawa. Amal faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, man ya'mal misqala dzarratin syarran. Amal yang terbawa, amal baik dan amal buruk. Pokoknya bawa amal. Kita berpikir amal yang akan dibawa setelah kematian ini apa nanti. Jadi bukan bawa barang-barang yang kita sekarang sibuk, nggak ada. Sampai nama kita juga nggak terbawa nanti dah. Diganti. Sebelum dikuburkan itu sudah berubah nama orang itu. Coba pindahkan Layon, nggak ada. Pindahkan Mang Udin, nggak ada gitu tuh nanti. Orang mati itu ya. Kita ketika mati nanti nama sudah dipakai dah. Pindahkan Layon ke Luhur, pindahkan ke Layon. Jadi sudah tidak ada nama juga. Itu belum dikuburkan. Apalagi setelah dikuburkan. Jadi kita terbalik dengan hewan ya. Kalau kita dalam hidup ini banyak namanya. Banyak itu namanya. Dijemput Mang Udin, Ustadz Udin, Kiai Udin, macam-macam nih. Nanti ketika mati udah mayit aja namanya. Manusia itu. Coba kalau ayam coba. Kalau ayam habis sembelih banyak nanti namanya. Ayam peprek. Ayam apa lagi? Ayam penyet, sop ayam, bubur ayam, opor ayam, banyak itu. Setelah mati itu. Chicken. Kalau kita nanti setelah mati hanya mayit aja. Maka sekarang kita jangan banyak repot yang kira-kira tidak akan dibawa mati ya. Jangan bawa mati, jangan terlalu repot. Pekerjaan juga ya. Iya, pekerjaan. Jadi harus repot dengan amal soleh saja. Repot dengan amal soleh. Jadi kalau amal soleh harus repot. Harus mau repot dengan amal soleh. Jangan terlalu mau tidak repot dengan amal soleh yang praktis-praktis, jangan. Harus mau dengan amal yang repot. Misalnya uang nih kadang-kadang jadi ini penyakit nih, penyakit. Misalnya nanti uang, misalnya nih uang yang dipakai zakat fitrah misalnya gitu ya, dengan apa? Dengan beras misalnya, makanan pokok. Itu orang tuh yang mau pakai uang itu ingin praktisnya sebetulnya, ingin tidak repot. Padahal ketika beli beras, menimbang beras, membawa beras, itu semuanya jadi amal itu. Capeknya itu jadi amal. Orang sekarang tuh udah kalau uang kan praktis saja, masuk kantong. Sedikit capeknya itu. Maka di Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura." Orang itu akan dilihat dari hasil usahanya, dari capeknya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya itu yang akan dilihat.
yang mau bercapek-capek dengan amal soleh. Memang dunia ini tempat capek. Kalau tidak capek ya bukan dunia namanya. Istilahnya di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Payah kita ini. Tapi payahnya mudah-mudahan mengandung ibadah gitu ya. Kalau payah tidak mengandung ibadah, itu yang kita hindarkan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing, diberi taufik amal-amal soleh di akhir-akhir umur. Mudah-mudahan dijauhkan dari kesibukan-kesibukan yang tidak mengandung ibadah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berikan kematian yang indah, mudah-mudahan kematian yang disebut husnul khatimah. Kuncinya hanya satu kalau di Quran tuh, katanya kuncinya hanya istiqomah satu, istiqomah amal baik. Istiqomah beramal baik itu nanti menjadikan orang husnul khatimah insyaallah. Punya kebiasaan baik di istiqomahi gitu, istiqomah berbuat baik. Tapi kalau istiqomah dalam dosa, itu tanda-tanda nanti suul khatimah. Alhamdulillah. Jadi kan ada kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu karena disebut al-israr ya. Istilahnya musirran alal ma'asi, orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita, beri taufik untuk amal-amal baik, amal taat, sehingga kita masuk dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim maksudnya taat ya. Mati dalam keadaan taat ya. Mati dalam keadaan. Banyak pengalaman nih melihat orang mati, melihat orang yang akan mati itu macam-macam. Saya pernah dibabuk gitu. Jalmi badai maut, ngababuk gitu. Di tetangga teh pernah. Padahal di talkinan la ilaha illallah. Jadi ditampar saya itu. Kata istrinya, eta Pak Ustadz Udin jadi gitu. Nampar aja. Sampai disebut eta mantuna Pak Adnan gitu. Ditampar aja. Jadi kalau orang sudah melihat malaikat maut itu sudah putus hubungan dengan komunikasi dengan orang biasa. Nggak tahu maksudnya, nggak tahu ustaz, nggak tahu kiai, nggak tahu siapa. Ketika mau meninggal tuh macam-macam. Ada indikasi air sekecelak, bibirnya kelihatan haus, kering aja, banyak macam-macam. Dan sering tuh saya diajak untuk mentalkin orang yang meninggal dunia, pengalaman itu macam-macam pengalaman yang dilihat. Mudah-mudahan sekali lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kematian diingatkan kepada ketundukan yang namanya Islam, Muslim gitu ya. Seperti orang-orang soleh. Misalnya Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, itu yang diingat adalah sholat. Saya mau wudhu ingin air, mau wudhu ingin sholat. Itu menjelang wafatnya. Jadi orang-orang baik itu ingat ibadah. Pak Haji Mahali, saya Pak Hai itu, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi lagi umur. Ketika di ICU ditanya anu hayang sholat gitu, itu nanti hayang sholat. Oh itu bagus ya begitu di ICU. Tapi oleh Allah masih diberi, sekarang masih diberi umur. Tapi bagus di ICU masih ingat sholat aja, ingat sholat. Banyak orang-orang yang baik-baik yang bisa kita ceritakan. Tapi oleh Allah masih diberi umur, kesempatan yang lebih baik mudah-mudahan ya. Tapi kita salutnya itu dalam keadaan panik melawan sakit, ingat ibadah, itu hebat sekali itu. Mudah-mudahan kita masuk dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan hal-hal kebaikan ketika menjelang kematian. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair.
Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.